Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yunus Fadila dengan NIM digit terakhir 248. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan UTS dan riset operasi yang telah saya kerjakan. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Nah, di mana soal yang pertama adalah Surya mempunyai usaha konveksi yang memproduksi kemeja dan rok. Persediaan kain yang dimiliki Surya dalam satu pekan paling banyak 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter kain batik, sedangkan sepotong rok memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh oleh Surya jika keuntungan sepotong kemeja adalah 20.000 dan rok 10.000. Nah, perintahnya di sini yang pertama adalah membuat model matematikanya, dan yang kedua adalah menggunakan keuntungan dengan menggunakan metode grafik atau mencari keuntungannya dengan menggunakan metode grafik. Nah, langsung saja ini adalah jawaban soal nomor 1 pada UTS saya kemarin. Dimana yang pertama di sini saya memodel matematikanya sudah benar, namun di sini ada kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan di mana pada persamaan 2 ketika saya masukkan y-nya sama dengan 0, seharusnya itu x-nya itu sama dengan 10. Saya di sini kurang teliti, makanya x-nya sama dengan 4. Nah, langsung saja ke perbaikan soalnya. Nah, di sini perbaikan soal nomor 1 yaitu untuk model matematikanya, yaitu fungsi objektifnya Zmax sama dengan 20.000 X plus 10.000 Y. Permisalannya, X sama dengan banyaknya kemeja yang akan diproduksi oleh perusahaan konveksi milik Surya, dan Y sama dengan banyaknya rok yang akan diproduksi oleh perusahaan konveksi milik Surya. Fungsi kendalanya yang pertama ada 3x plus 2y kurang dari 60, yang kedua 4x plus y kurang dari 40, dan x sama y itu positif. Nah, di sini langsung saja pada yang metode grafiknya ada persamaan 1 untuk mencari titik koordinatnya dari kedua persamaan, yaitu persamaan 1 ketika persamaan 1 y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 20. Jadi titik koordinatnya 20,0. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 30. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,30. Untuk persamaan 2 juga sama. 4X plus Y sama dengan 40. Ketika Y-nya sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 10, jadi 10,0. Untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 40, jadi 0,40. Selanjutnya di sini ada gambar grafiknya, di mana saya di sini adalah di HP-nya, dan di sini untuk uji titik 0,0 untuk persamaan 1 itu benar ya, maka arsirannya menghadap ke bawah atau mendekati 0. Lalu yang kedua juga sama untuk persamaan 2, dia juga benar, jadi arsirannya menghadap ke bawah dan mendekati 0. DHP di sini menggunakan aliran kotor. Nah, untuk titik A sendiri di sini, maaf ya, ini tadi ini kepotong. Jadi untuk titik A di sini yaitu 0,0, titik B itu 0,10. Terus untuk titik C ini kan belum diketahui karena ini perpotongan dari kedua garis, yaitu garis 3x plus 2y kurang dari 60 dengan garis x plus dengan garis 4x plus y kurang dari 40. Nah, di sini kita akan mencari titik perpotongan titik C ini dengan menggunakan metode eliminasi dari kedua persamaan garis tersebut, yaitu hasilnya itu 4,24 titik koordinatnya. Nah, terus titik D-nya itu 0,30. Nah, sekarang kita akan memasukkan fungsi objektif ke dalam titik-titik tersebut atau titik-titik koordinat tersebut. Kalau titik A berarti 10,0 sama dengan 20.000 dikali 10 ditambah 10.000 kali 0 sama dengan 200. Terus titik B
4,24, 20.000 kali 4 ditambah 10.000 kali 24 sama dengan 320.000. Terus yang titik C 0,30 sama dengan 20.000 kali 0 sama dengan 10.000 kali 3 ditambah 10.000 kali 30 sama dengan 300. Terus untuk yang titik D 0 kan titik D ini 0,0. Hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini kan tadi kan kasusnya kan pola maksimum. Jadi ini harga yang paling maksimum atau yang keuntungan paling maksimum yaitu 320.000. Nah, jadi kesimpulannya keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh perusahaan konveksi milik Surya yaitu Zmax sama dengan 320.000 dengan banyaknya jumlah kemeja yang harus diproduksi sebanyak 4 buah dan banyaknya jumlah rok yang harus diproduksi sebanyak 24 buah. Sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 2 ya. Nah, di sini di mana tentukan nilai minimal F sama dengan 4X plus 3Y yang memenuhi kendala sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kendala pertama kan 2X plus Y sama dengan lebih dari sama dengan 4 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14 dan X, Y sama dengan positif, lebih dari sama dengan 0 atau positif. Nah, langsung saja ini adalah jawaban UTS saya pada soal nomor 2. Nah, di sini pada langkah menentukan fungsi objektif dan bentuk kanoniknya saya benar sampai tabel awal. Nah, di sini saya salah karena saya memutuskan tabel itu sudah optimal. Tabel merupakan solusi penyelesaian tunggal dengan Z sama dengan 8 dan X sama dengan dan pola minimum. Pada pola minimum ZC min CC kurang dari 0 maka tabel sudah optimal. Nah, ini saya salah karena saya di sini pada tabel iterasi pertama saya salah memilih kolom kunci sehingga pada tabel iterasi berikutnya saya salah. Harusnya itu 2M-1 kolom kuncinya karena pada pola minimum kolom kunci itu ZC min CC-nya tuh dengan nilai paling besar atau paling positif. Nah, terus baris kuncinya itu dengan rasio positif terkecil. Nah, saya tabel optimal jika semua dari ZC min CC-nya itu negatif. Nah, ini adalah perbaikan dari soal nomor 2. Nah, langsung saja ini fungsi objektifnya yaitu Z min sama dengan 4X plus 3Y, fungsi kendalanya 3X plus Y kurang dari lebih dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14. X, Y sama dengan lebih dari sama dengan 0 atau positif. Nah, bentuk kanoniknya yaitu pada fungsi kendalanya itu karena pada fungsi kendala pada nomor 1 pada fungsi kendala 1 sini kan bentuknya kan lebih dari sama dengan 4. Jadi bentuk kanoniknya yaitu 2x plus y min 1 plus a1 kita dikurangi variabel slang dan ditambahkan variabel artifisial sama dengan 4. Jadi, terus yang kedua, X plus 2Y plus S2 sama dengan 5. Dan yang persamaan ketiga sama dengan teman pertama. Lalu fungsi objektif baru yaitu Z min sama dengan 4X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Karena ini fungsi pola minimum, jadi ini tandanya plus atau ditambah ya untuk M-nya ditambah MA1 tambah MA2. Selanjutnya ini tabel awalnya di mana yang tabel awalnya baris kolom kuncinya didapatkan 6M min 4.
Nah, 6-4 dan baris kuncinya yaitu ini yang 2, yang rasionya terkecil. Dan kita mendapatkan perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu 2, ya ini disebut dengan unsur kunci. Nah, setelah itu kita masukkan hasil dari tabel awal pada iterasi yang kedua. Kita menjadikan unsur kunci yaitu 2 pada pada baris 1 tabel awal kita menjadikan dia 1. Nah, di mana B1 sama dengan setengah B1 baru sama dengan setengah B1 lama. Nah, hasilnya kan 1. Terus kita membuat baris 2 pada barisan unsur kunci ini 0. Jadi B2 baru sama dengan B2 lama dikurangi B1 baru. Kan sama dengan 0. 2 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, terus sama seperti sebelumnya B3 baru sama dengan B3 lama dikurangi B1 baru. Nah, tabel iterasi 1 ini belum optimal. Untuk pola minimum, semua ZJ min CJ harus bernilai negatif. Sedangkan pada tabel tersebut masih ada nilai ZJ min CJ yang positif. Selanjutnya pada tabel iterasi yang ketiga, di mana tadi kan kita mendapat unsur kunci yaitu 3/2. Nah, itu dijadikan 3/2 itu kita jadikan 1, ya. Sama seperti sebelumnya, berarti B2 baru sama dengan 2/3 B2 lama, yang B1 baru sama dengan B1 dikurangi 1/2 B1 baru, terus B3 baru sama dengan B3 lama dikurangi 2 B1 baru. Nah, sama untuk tabel belum optimal. Untuk pola minimum semua nilai ZJ min CJ harus bernilai negatif. Sedangkan pada tabel masih ada nilai ZJ min CJ-nya yang positif. Nah, ini adalah tabel iterasi ketiga atau tabel iterasi yang terakhir. Nah, tabel ini sudah optimal dengan semua nilai ZJ min CJ-nya positif dan dengan nilai variabel X sama dengan 2, variabel Y sama dengan 3/2, dan nilai Z min-nya adalah 25/2. Nah, sekarang kita lanjut saja ke perbaikan soal nomor 3. Di mana soalnya itu tentukan nilai maksimal dari Z sama dengan 6P plus 4Q dengan menggunakan metode simplex jika diketahui P persamaan 1, P fungsi kendala 1, P sama dengan P plus Q lebih dari 8 dan 2P min Q lebih dari 6 dan P min Q sama dengan 4. Sama seperti sebelumnya, saya di sini juga salah. Nah, ini saya juga salah saya juga salah memilih kolom kunci atau kakaknya. Jadi pada iterasi tabel iterasi berikutnya, saya juga salah. Nah, langsung saja ini perbaikannya. Nah, dengan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya yaitu Zmax sama dengan 6P plus 4Q, dengan fungsi kendalanya P plus Q lebih dari 8, 2P min Q kurang dari sama dengan 6, dan P min Q sama dengan 4. Ini bentuk kanoniknya. Lalu fungsi tujuannya yang baru sama ya, yang seperti sebelumnya. Zmax sama dengan 6P plus 4Q plus 0S1 plus 0S2 min. Karena pada kasus ini polanya maksimum,
Jadi ini min MA1, min MA2. Ini sama seperti sebelumnya. Kita masukkan fungsi-fungsi yang ini ke dalam tabel ini. Nah, di sini nilai unsur kuncinya yaitu min 2, M min 6. Dan baris kuncinya 3, itu 3 karena rasio terkecilnya 3. Jadi pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 2, yang dimana 2 ini merupakan unsur kunci. Tabel ini juga belum optimal. Untuk pola maksimum semua nilai ZJ min CJ-nya harus bernilai positif. Sedangkan pada tabel tersebut masih ada nilai ZJ min CJ yang negatif. Oke, kita lanjut saja. Nah, pada tabel iterasi satu pertama, nilai kolom kuncinya kita dapatkan negatif 7 dan nilai rasionya adalah 10/3. Dan pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, baris kunci yang ini rasionya. Baris kunci adalah 3/2, di mana 3/2 ini adalah unsur kunci. Nah, tabel ini juga belum optimal. Untuk pola maksimum semua nilai ZJ min CJ-nya harus bernilai positif. Sedangkan pada tabel masih ada nilai ZJ min CJ-nya yang negatif. Nah, di sini adalah tabel iterasi yang terakhir atau tabel iterasi yang kedua, di mana tabel sudah optimal dengan semua nilai ZJ min CJ-nya lebih dari 0. Tabel sudah optimal dengan nilai Z max sama dengan negatif 6M plus 124/3, tetapi terdapat artifisial yang menjadi basis, yaitu A2, di mana sehingga disebut penyelesaian tidak layak. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.